Ya, selamat malam semuanya. Hari ini kita akan mulai pelajaran kita untuk pelajaran ekonomi dengan judul Kebutuhan Manusia, Kelangkaan, dan Sistem Ekonomi. Nah, yang akan kita bahas malam hari ini yaitu berkaitan dengan kebutuhan, lalu klasifikasi kebutuhan, dan kenapa sumber ekonomi itu langka dan kebutuhan tidak terbatas. Lalu akan menjadi masalah pokok ekonomi serta bagaimana menghitung biaya peluang, sistem ekonomi yang dianut oleh berbagai negara, serta pemecahan masalah ekonomi. Nah, kalau kita bahas berkaitan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan itu adalah keinginan manusia akan barang dan jasa yang harus dipenuhi untuk kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya. Nah, keinginan manusia itu ada barang, ada jasa. Ya, contohnya nih, kalau barang, apa saja nih teman-teman? Apa contohnya kalau barang? Oke, contohnya apa? Yang sehari-hari teman-teman butuhkan apa? Baju, betul. Makanan, betul. Good, Sri. Ya. Oke, terus selain itu apa lagi? Ada baju, ada makanan, apalagi yang kebutuhan, bentuknya barang. Yang dipakai buat telepon apa? Ya, handphone. Ya, betul. Ada mobil, motor, sepeda. Oh ya, betul. Good. Ya, itu contoh-contoh dari barang. Ya. Nah, bagaimana dengan jasa? Contohnya apa? Kalau jasa, apa contohnya? Ya, kirim uang, betul. Jasanya pos, betul. Ya, orang yang bekerjanya ya, salon rambut, betul. Apalagi? Oke ya, cukup banyak ya yang jasa ya. Oke, misalnya untuk cuci mobil dan lain-lain. Oke, good. Nah, ini kebutuhan terdiri dari barang dan jasa. Nah, selanjutnya ini ada klasifikasi kebutuhan. Apa yang dimaksud dengan klasifikasi kebutuhan? Klasifikasi itu adalah pembagian ya, pembagian dari kebutuhan. Nah, kita lihat klasifikasi kebutuhan dilihat dari intensitas kegunaan. Nah, dari intensitas kegunaan itu ada 3 jenis. Ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang paling penting, yang utama, yang harus dipenuhi untuk hidup. Misalnya, makanan, pakaian, rumah, ya. Terus, bagaimana dengan contoh kebutuhan sekunder? Yaitu kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan bila kebutuhan primer sudah dipenuhi. Contohnya, alat-alat rumah tangga. Ya, jadi artinya yang paling utama kan tadi primer tuh makanan, minuman, pakaian gitu ya. Nah, kalau sudah terpenuhi alat-alat rumah tangga gitu ya, misalnya meja, kursi gitu ya, alat-alat masak. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu setelah kebutuhan primer, sekunder terpenuhi, ada lagi yang namanya tersier. Nah, kebutuhan tersier inilah kebutuhan akan barang-barang mewah. Nah,
Tujuannya kenapa sih orang pengen punya barang mewah? Kira-kira teman-teman kalau misalnya, oh saya pengen beli mobil misalnya gitu, atau saya pengen beli berlian gitu ya, atau saya ingin eh, beli mobilnya tapi yang Jaguar misalnya begitu. Ya, betul. Lebih arahnya untuk apa? Memuaskan keinginan. Terus, betul. Untuk bedanya apa sih kalau yang punya mobil, misalnya mobilnya yang biasa gitu ya, dengan mobil bermerek, apa sih bedanya? Toh sama-sama mobil kan? Nah, tapi apa bedanya kok orang pengen gaya banget gitu, pengen punya mobil BMW atau Jaguar misalnya. Nah, oke, lebih arahnya kebanggaan. Apalagi untuk meningkatkan apalagi status sosial. Oke, good. Ya. Jadi itu adalah berdasarkan intensitas kegunaan ya. Jadi ada primer, sekunder dan tersier. Lalu kita lihat selanjutnya sifat kebutuhan. Ya, jadi kebutuhan berdasarkan sifatnya. Ada kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Oke, good Ria. Oke, Sri. Oke, Anda betul ya. Tadi tersier untuk meningkatkan status sosial. Nah, sekarang jasmani dan rohani. Nah, kalau jasmani ini berkaitan dengan kebutuhan apa sih? Kalau jasmani? Iya, betulan pokok ya jasmani yang berhubungan dengan badan manusia, betul nggak? Ya, badan. Terus, jadi contoh kebutuhan jasmani itu makan, minuman, terus apalagi? Oke, silahkan yang baru datang boleh bergabung ya. Oke, pakaian. Oke, good. Nah, bagaimana dengan kebutuhan rohani? Oke, good. Jadi tadi jasmani berhubungan dengan biologis dan fisik, betul. Kalau rohani berkaitan dengan apa? Kejiwaan, betul. Ya, contohnya kebutuhan akan agama, kasih sayang, rasa aman. Ya, oke. Spiritual, betul. Termasuk yang teman-teman lakukan sekarang ini, ya. Teman-teman ngapain hari sekarang ini? Sedang ngobrol sama saya ini lagi ngapain nih? Belajar. Kenapa pengen belajar? Kenapa teman-teman pengen belajar padahal udah capek tuh kerja? Ya, good. Ada kebutuhan rohani, ingin menimba ilmu, betul. Haus akan ilmu pengetahuan, good. Ya, ingin nambah pengetahuan, good. Ya, walaupun capek ya, tapi masih semangat ya belajarnya ya. Ya, ini karena apa? Semangat teman-teman ingin menambah pengetahuan, ingin mendapatkan sesuatu lebih baik. Nah, itu adalah sifat dari kebutuhan rohani. Ya. Oke. Nah, selanjutnya berdasarkan waktu. Klasifikasi kebutuhan berdasarkan waktu. Ada waktu sekarang, ada waktu masa yang akan datang. Ya, kalau sekarang itu adalah kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Contohnya apa coba? Kalau kebutuhan harus dipenuhi sekarang atau dalam waktu sangat dekat, sangat mendesak begitu. Apa nih? Betul, obat, makan, betul. Kalau lagi sakit ya harus ada obatnya, betul. Makan, minum, kalau lapar, minum, makan gitu ya. Oke, good. Terus kalau kebutuhan yang masa datang,
Contohnya apa? Tabungan, oke, good. Ya, jadi perlu nih orang nabung, investasi. Wah, jagoan nih ya teman-teman. Udah kepikir untuk nabung, investasi, asuransi, bagus. Ya, betul. Itu adalah untuk masa yang akan datang, persiapan. Jadi sekarang mumpung bisa bekerja, kita harus tabung. Karena suatu saat tenaga kita juga akan berkurang. Nah, pada saat itulah kita akan menggunakan tabungan kita. Ya, oke, good, pinter. Nah, sekarang selanjutnya kebutuhan berdasarkan subjek yang membutuhkan. Ada individu, ada kelompok. Nah, kalau yang berkaitan dengan individu berarti kebutuhan pribadi. Nah, ambil gampangnya misalnya gini ya. Seorang petani, seorang pegawai, seorang guru, lalu seorang insinyur, seorang dokter, beda-beda nggak kebutuhannya? Iya, beda-beda. Ya. Nah, jadi kalau misalnya seorang dokter, apa kebutuhannya? Contoh yang paling utama misalnya kalau dokter dia butuh apa? Yang nggak dibutuhkan misalnya nggak dibutuhkan seorang guru misalnya gitu. Alat-alat kedokteran, betul, alat medis, misalnya stetoskop gitu ya. Terus apa lagi? Ya misalnya alat operasi misalnya begitu ya. Oke, good. Nah, kalau yang misalnya yang benar-benar penting dibutuhkan seorang guru apa tuh? Oh iya, betul. Utamanya itu buku ya. Oke, good. Nah, bagaimana dengan kebutuhan kelompok atau masyarakat? Ini adalah kebutuhan yang bersifat umum, dimanfaatkan masyarakat bersama-sama. Contohnya barangnya apa? Atau kebutuhannya apa? Betul, betul. Ada tempat ibadah, apalagi yang dipakai bersama-sama. Jalan raya bagus Ria, benar. Ya, ada pasar Tira, betul. Posyandu, wah benar juga ya untuk menjaga kesehatan ibu dan anak, betul. Apalagi jembatan Ria, ya betul. Oke, Leli betul, rumah sakit, sekolah dia betul Dian. Ya, itu adalah kebutuhan-kebutuhan dari masyarakat. Good. Iya, Siti betul. Puskesmas itu penting juga ya. Good. Nah, sekarang iya betul Santi, tempat ibadah. Sekarang kalau berdasarkan wujud, ini ada material, ada spiritual. Nah, kalau kebutuhan material berarti sifatnya atau wujudnya fisik. Bisa disentuh, bisa diraba. Gitu ya. Contohnya apa? Iya, uang, kayak rumah, pakaian, betul. Kalau spiritual itu benda-benda yang tidak berwujud. Nah, contohnya apa yang tidak berwujud, tapi dirasakan? Benda, ya ini istilahnya ini benda-benda yang tidak berwujud, tapi bisa dirasakan. Ilmu, betul Dian. Oke. Ya, Wari juga benar, Warianti betul. Ya, Sri betul ya. Maksudnya lebih arahnya sekolah ini bukan fisiknya ya, tapi istilahnya kegiatan untuk belajarnya. Oke, good. Cincin, cincin. Hai, masuk masuklah.